Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Bunda Lita dalam acara berkisah Sirah Nabawiyah yang diambil dari buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Teladanku Jilid 1, yakni Kelahiran Rasulullah. Kemarin kita sudah memulai kisah ini dengan letak Mekah, Jazirah Arab, dan suku Badui. Hari ini kita akan melanjutkan segmen berikutnya yang dimulai dari kisah keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil, banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang dikenal sebagai negeri Irak. Lantas, dengan tangkas, Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal." "Hamba tahu, itu pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga." Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum tenang. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjutnya. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan. Semua orang terpana mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan tetapi amat sangat mengagetkan. "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian?" "Diam!" bentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. "Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim," perintahnya kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan berikan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api, menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah, istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Amalekit atau Raja Hyksos. Raja-Raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, Raja-Raja Amalekit akan membunuh suaminya. Teman-teman, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, Raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya.
apakah dia istrimu? Tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Tapi teman-teman, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya, raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun, beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal, usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Bunda Hajar. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar? Teman-teman, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian, lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini, pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku. Engkaulah penerus dakwahku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail. Di sela-sela kesibukan berdakwah, beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Lihatlah Kanda, bisik Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun teman-teman, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra salih yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Teman-teman, belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat berat. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun, kehendak Allah ada di atas segalanya. Teman-teman, apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Nantikan kisah selanjutnya dalam segmen pekan depan. Cukup sekian untuk hari ini, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Spirit Nabawiyah Community, Rumah Peradaban Esensi Balikpapan, dan SDIT Balikpapan Islamic School.